اسمي عندك ولا تنازيني يا علام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hari-hari terakhir ini hati dan pikiran kita senantiasa tertuju ke Palestina. Semoga Allah cepat angkat penderitaan dan kesengsaraan hidup saudara-saudara kita di Palestina dan Allah hancurkan segala bentuk penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Israel di seluruh dunia, terkhusus kepada bangsa dan rakyat Palestina. Yang dalam beberapa hari terakhir ini kita bisa lihat betapa kejamnya Zionis ini, betapa tidak berkeperimanusiaannya Zionis ini. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menghimbau dan mengingatkan kita semua bahwa kemungkinan besar kaki tangan Zionis penjajah ini telah menyusup ke tengah-tengah kita sejak lama. Dan akhir-akhir ini mereka sudah mulai menampakkan diri mereka secara terang-terangan. Hal ini bisa kita lihat dari sepak terjang mereka membela mati-matian tingkah laku penjajah Israel yang biadab. Orang-orang ini sangat pantas kita curigai sebagai kaki tangan Zionis penjajah karena telah secara terang-terangan membela kegiatan-kegiatan penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Mereka sampai berani bahkan menebarkan berita-berita bohong dan memfitnah kaum muslimin di Palestina yang sedang mati-matian membela harga diri dan kehormatan mereka. Pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana si Monique Rakers, pembela penjajah Israel dan pemfitnah pejuang Palestina. Saya sangat geram sebenarnya melihat orang seperti ini karena tanpa sedikit pun rasa malu menebar berita bohong untuk membela Israel yang jelas-jelas adalah penjajah dan penindas yang sangat-sangat biadab dan sampai detik ini masih saja mereka lakukan. Baik sahabat sekalian, sebelum kita lanjut ke video-video kebohongan dia, kita simak dulu sekilas siapa si Monique Rakers ini. Saya Monique Rakers, saya wartawan selama 18 tahun. Wow, dia seorang wartawan rupanya selama 18 tahun. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana pikiran orang-orang direcoki selama 18 tahun oleh orang seperti ini. Kita bisa pastikan apa yang ditargetkan oleh orang-orang seperti ini ketika dia menjadi seorang wartawan. Orang yang berani membela penjajah, orang yang berani menyebar kebohongan, dan orang yang tidak merasa bersalah menyebar fitnah. Pasti berita-berita yang ditulis dan disebarkan itu adalah berita-berita yang membela terhadap kebohongan, menebarkan fitnah, menyebar berita-berita hoak, dan ya pasti membela penjajah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dan sejak tahun 2016 saya membuat yayasan non-profit untuk mengedukasi orang Indonesia tentang Israel. Wow juga. Seorang Monique Rakers yang pastinya bukan asli Indonesia. Ya, dari namanya saya pikir dia adalah seorang keturunan Belanda dan kemungkinan ya keturunan penjajah juga ini orang. Sok-sokan kemudian berani-beraninya mengatakan bahwa dia membuat sebuah yayasan yang tujuannya adalah untuk mengedukasi orang Indonesia tentang Israel. Hei, siapa dia? Ini orang memang sudah betul-betul keterlaluan. Indonesia sejak merdeka, sejak presiden Indonesia yang pertama, itu jelas pandangan politiknya, jelas posisinya terhadap isu ini. Ya, Indonesia sejak zaman Presiden Soekarno sampai hari ini kepada Presiden Jokowi itu jelas berada di posisi yang mana. Jelas Indonesia sampai hari ini tetap memposisikan dirinya bahwa menganggap Israel itu adalah sebuah entitas yang terus menjajah Palestina dan terus sampai hari ini Indonesia terus memperjuangkan dan menyuarakan tentang kemerdekaan Palestina. Siapa dia?
Siapa si Monique Rakers ini yang ingin kemudian mengedukasi rakyat Indonesia tentang Israel? Wow, luar biasa orang ini. Sahabat sekalian, dan berikut adalah video-video dia menyebarkan berita-berita bohong terhadap situasi atau kondisi apa yang terjadi di Palestina. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Bapak Ibu, kemarin ditemukan 40 bayi di permukiman Yahudi Kfar Aza. Lokasinya 2 km dari perbatasan Israel dan Gaza. 40 bayi yang ditemukan ini, beberapa di antaranya dalam keadaan tanpa kepala atau terpenggal. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa rendahnya Hamas ini. Beraninya sama bayi. Apa salah bayi? Pipi sendiri aja gak bisa. Mereka masih pakai popok. Jadi kesimpulannya, Hamas sangat biadab. Hamas adalah kelompok teroris. Hamas adalah penjahat terhadap kemanusiaan. Kita seharusnya menolak terorisme. Dan kita seharusnya membuka mata kita bahwa Hamas adalah teroris. Dalam hal ini si Monique ini jelas dia menyebarkan berita bohong tentang pembantaian 40 bayi Israel. Sampai hari ini tidak ada pihak manapun yang bisa membuktikan bahwa kejadian itu betul-betul terjadi dan dilakukan oleh pihak Palestina. Bahkan pimpinan pasukan Israel sendiri, Legend Herz Halevi, mengatakan bahwa mereka tidak memiliki bukti apapun tentang ini. Kemudian sebuah media Palestina juga berhasil membuktikan bahwa gambar-gambar yang tersebar di media sosial itu adalah gambar-gambar hasil editan. Tetapi si Monique Rakers ini, yang wartawan katanya 18 tahun, di mana etika seorang wartawan, kemudian dia menebarkan berita bohong. Saya pikir ini adalah seorang wartawan yang tidak punya etika, tidak punya standar betul-betul sehingga dikatakan dia adalah sebagai seorang wartawan yang profesional. Ya, dimana ketika semua pihak tidak bisa membuktikan dengan benar bahwa kejadian itu dilakukan oleh pihak Palestina, dia dengan berapi-api mengatakan bahwa kejadian ini telah terjadi dan betapa dia mengatakan bahwa pihak Palestina terlalu biadab. Ya, kalau pihak Palestina melakukan betul-betul melakukan pembantaian terhadap 40 bayi ini, saya pikir bukan hanya dia yang mengatakan biadab terhadap orang yang melakukan pembantaian itu. Kita sendiri pun akan mengutuk dan mengatakan itu biadab. Tetapi faktanya itu tidak pernah ada. Ya, faktanya itu tidak pernah ada. Dan hal-hal seperti inilah yang kemudian membuat semua orang geram terhadap Israel ini. Mereka terus menyebarkan berita-berita bohong, menggembar-gemborkan, membuat bully-bully terhadap Palestina di media-media yang mereka kuasai. Dan ini bukan hanya, kegeraman ini bukan hanya dirasakan oleh kaum muslimin, tetapi juga dirasakan oleh para non-muslim yang masih memiliki rasa kemanusiaan di dalam hati dan jiwa mereka. Berikut kita lihat cuplikan respon orang-orang non-muslim terhadap hal-hal seperti ini yang berkaitan dengan isu Palestina. Why is it a problem? It's only a problem when the Israelis die. Why is it not a problem when Palestinians die? Tell me why. The media only mentions the deaths of the Israelis. They don't want to mention the deaths of the Palestinians. Why? Why? I'm so disgusted. It's only a problem. What Hamas
dying, but it's not a problem what the IDF is doing and the Israeli settlers. They're colonizing land. They're taking over land. They're killing kids. And then it's so funny when the media is like, oh, here they're killing women and children, etc., etc. Israel's been doing that for decades, bro. Why is it only a problem when Hamas tries to come back? Bruh, make that make sense, because it sure the fuck doesn't. Our media fucking... Bisa kita saksikan ya sahabat sekalian, begitulah geramnya orang-orang di luar sana ketika media-media terus membela Israel dan sebaliknya menyerang orang-orang Palestina. Padahal orang-orang Palestina adalah pejuang-pejuang yang sedang memperjuangkan hak. Berikut ini adalah fitnahan terbaru Simonic Rakers terhadap orang-orang Palestina. Saudara, Israel membantah menyerang rumah sakit di Gaza. Menurut analisa sistem operasional IDF, rentetan roket diluncurkan ke arah Israel yang melintas di sekitar rumah sakit. Nah, menurut informasi intelijen dari sejumlah sumber yang dimiliki oleh IDF, organisasi jihad Islamlah yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Ternyata roket yang diarahkan untuk Israel jatuh menimpa rumah sakit. Nah, poinnya adalah Israel tidak bertanggung jawab atas korban yang terjadi, karena Israel pun sudah memerintahkan Gaza warga sipil untuk dievakuasi. Betul-betul bermuka tebal ya orang ini sahabat, setebal kacamatanya. Bisa kita lihat di sini ya, pernyataannya seolah-olah mewakili pihak Israel. Dia mengatakan bahwa Israel tidak bertanggung jawab terhadap peristiwa ini, karena area itu adalah lintasan roketnya pejuang Palestina. Nanti kita bisa lihat ya sahabat, apakah betul kawasan itu pada saat itu adalah menjadi lintasan roketnya pejuang Palestina atau bukan. Dalam peristiwa ini sebenarnya sebuah rumah sakit Kristen dibom oleh Israel, dan beberapa pihak yang berwenang sudah melakukan investigasi bahwa pelakunya adalah Israel. Dan korban di rumah sakit ini sudah mencapai 1.000 lebih yang meninggal. Masya Allah ya sahabat sekalian. Berikut adalah video kejadian sebenarnya tentang rumah sakit yang dibom tersebut. Lewat video ini, kita bisa lihat bahwa sama sekali roket pejuang Palestina tidak melintasi rumah sakit, malah ditembakkan ke arah yang berlawanan. Rumah sakit berada di belakangnya. Tapi video ini setelah di zoom, jelas sekali kelihatan bahwa ada objek lain yang sedang terbang di atas dan diyakini oleh semua pihak itu adalah jet tempurnya Israel. Kemungkinan jet tempur Israel ini salah sasaran atau meleset targetnya.
kemungkinan yang ditargetkan adalah sumber penembakan roket, tetapi meleset ke rumah sakit, dan dari dampak serangan juga belum pernah kita lihat roket-roket pejuang Palestina menyebabkan dampak ledakan dan korban yang sebesar itu. Yang pasti, PBB, Turki, dan beberapa negara lain yang sudah melakukan investigasi menyatakan bahwa Israel lah pelakunya. Akan tetapi si Monik yang si antek Israel ini dengan lancang menuduh pelakunya adalah pejuang Palestina. Sahabat, fitnahan seperti ini pasti terus mereka lakukan. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa yang anti terhadap penjajahan, siapapun pelakunya, sudah sepantasnya kita terus menyuarakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan orang-orang seperti ini, seperti Monik ini, harus cepat-cepat kita terapi sebelum bak jamur di musim hujan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.